ke NU-an. Ini ngabdi di NU. Ekonomi yang kelima, mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau punya usaha, angkat masyarakat kecil, apalagi alumni, teman-temannya alumni yang belum punya usaha itu angkat, kasih apa, kasih modal atau kasih kerja, itu namanya ngangkat ekonomi masyarakat. Yang terpenting NU ini apa katanya Ki Hasan? Santri saya kalau keluar dari NU tidak ngabdi kepada pendidikan NU, maka jangan bersama saya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat seperti ada pengawalnya. Bagi santrinya yang tetap NU oleh Ki Hasan akan dikawal bersama beliau. Kemana tujuannya? Ke surga. Amin, Allahumma amin. Jangan kena pengaruh ajaran-ajaran yang bukan NU. Jangan kena pengaruh. Jadi harus ingat ke NU-annya Ki Hasan. Ikhlas, jujur, nah itu lagi. Jadi ini yang terpenting juga, ikhlas dan jujur. Jangan jadi santri yang tidak jujur. Ki Hasan itu mondok di Saykhona Holil, pondok pesantren Holil Bangkalan, ngabdi kepada Saykhona. Jadi buah ngabdinya itu katanya Ki Hasan, ini Sukorjo, hasil pengabdian saya kepada guru. Bahkan Ki Hasan di sana tidak segan-segan untuk membandikan kudanya, untuk membuang kotoran kuda. Memang saat itu Ki Hasan itu pamit ke Ki Samsul, saya mau mondok ke Saykhona Holil Bangkalan, mau ikut kakak saya Ki Zaini Mun'im, pendiri pesantren Nurul Jadid. Itu dengan Ki Hasan dua pupu Minduan. Kiai Mun'im itu sepupu dengan Nyai Nursari. Nyai Nursari itu istrinya Kiai Ruham, sepupu. Itu mondok ke Saykhona, pamit ke Kiai Samsul. Apa katanya Kiai Samsul? Kamu mondok ke pesantren Saykhona Holil, ngabdi bahasanya. Tidak ada kata-kata ngaji, disuruh ngabdi. Tapi nyampe di sana, sudah nyampe, sejarah perjalanan singkat, langsung disambut oleh Saykhona Holil. Ditunjuk, disambut, apa katanya? Zaini, kalau mau ngaji dekat musola. Jadi asramanya di sana, di dekat musola. Kalau As'ad dekat ini rumah saya, di Tepas, kalau bahasanya Sukorjo itu di Tepas, depannya Telem. Kalau As'ad di sini dekat rumah saya, kalau saya mau nyuruh-nyuruh supaya gampang. Jadi sudah diketahui kalau Ki Hasan pesannya dari abahnya disuruh ngabdi. Tapi kalau Ki Zaini pesannya abahnya disuruh ngaji, beda kedua kiai itu. Satu saat dikumpulkan semua santri, siapa yang bisa nyari kayu bakar? Saya hari Jumat ini
akan ada tamu. Siapa yang bisa nyari kayu bakar? Tidak ada yang bisa jawab kecuali Kiai As'ad. Saya Kiai yang siap cari kayu bakar. Ternyata kenapa kok Kiai As'ad siap? Bekalnya dari Kiai Samsul 3 apa kalau wadahnya tape itu namanya apa? Besek. Kalau Kiai Zaini koper, tas, dibuka isinya kitab. Bekalnya dari abahnya, dari Kiai Mun'im. Kalau Kiai As'ad besek 3. Yang satu isinya itu kalau ngupas kelapa. Kalau katanya orang Sukoharjo itu pireng. Kalau katanya orang Madura, rumahnya abahnya ini bedok. Tahu bahasa kalian? Pokoknya alat untuk ngupas kelapa. Nah, itu Kiai As'ad dibekal itu. Satu besek lagi, besek yang satunya isi bijinya asam. Aneh kan? Orang mau mondok dibekali itu. Apa kalian sama itu? Yang satu besek lagi isinya cangkaro bahasa Maduranya. Nasi yang sudah bau dijemur, dicuci, dijemur, setelah kering itu bekalnya Kiai As'ad. Ada yang mengatakan apa sekarang? Nasi aking. Ya. Jadi 3 itu. Dan Kiai As'ad sudah sanggup sebelum melihat apa isi besek itu. Nah, jadi nyambung antara Kiai As'ad dan gurunya. Dibuka ada alat untuk motong kayu. Katanya Kiai Zaini, "Lek, ini bahasa Madura ya. Saya ikut, Lek. Ikut sambian. Saya tidak punya alat untuk motong kayu. Cuma kitab. Gimana untuk motong kayu, Lek? Saya ikut." Nah, jadi Kiai Zaini ikut ngabdi. Sudah nyampe kayunya itu disampaikan. As'ad, Jumat ini akan ada tamu. Seperti siapapun harus diantarkan ke saya. Nyampe sudah hari Jumat, tidak ada tamu sama sekali. Ada cuma satu. Orangnya berpakaian compang-camping. Tahu compang-camping? Beda kebi katanya orang Madura. Red belerit. Kotor. Sudah compang-camping kotor. Ya kayak orang gila itu. Banyak boroknya. Kayak orang kena cacar. Banyak apa itu? Borok. Yang ada apa kalau pote-pote itu? Nana katanya orang Madura itu. Minyak nana. Boceng, bau. Tapi karena pesannya guru, seperti siapapun, antarkan ke saya. Diantarkan kepada Syekhona Holil. Sudah nyampe di sana berpelukan. Kiai As'ad saja tidak kuat ke baunya. Syekhona Holil berpelukan. Berbincang-bincang sampai lama dengan Syekhona Holil. Setelah selesai, disampaikan kepada Kiai As'ad, anterin ini lagi tamu ini sampai ke jalan raya. Kan di sana memang pinggir jalan pesantren Syekhona Holil yang sekarang itu. Asli itu tempat mondoknya Kiai As'ad. Diantarkan ke jalan pulang Kiai As'ad. Ditanya sama gurunya, sama Syekhona Holil, "As'ad, kamu tadi jabatan tangan dengan tamu itu?" "Enggak Kiai." "Kenapa?" "Bau. Saya tidak kuat ke baunya." "Tidak cium tangan?" "Enggak Kiai." Jabatan tangan enggak, apalagi cium tangan. Itu Nabi Khidir. Loh, kalau begini saya pengen ketemu lagi Kiai.
Jadi nanti ini datang lagi itu Jumat yang akan datang, berwajah apapun antarkan ke saya. Kemudian Jumat lagi tidak ada tamu sama sekali kecuali Belanda. Pada saat itu Belanda sedang gencar-gencarnya mau membunuh para kiai. Saat katanya yang tamu tadi, katanya Holil sakit ya, Holil sakit ya. Sudah mengatakan sakit, mengatakan Holil tidak hormat sama sekali, katanya Kiasan. Berwajah Belanda. Ya setelah diantarkan ke Sayyidina Holil sama dengan yang tadi, berpelukan, berbicara berjam-jam. Setelah pulang ditanya lagi, saat ini anterin ke jalan raya. Terus setelah dianterin datang lagi ke As'ad, ditanya, As'ad, kamu cium tangan, jabatan tangan ke tamu itu? Enggak Kiai. Kenapa? Ya karena itu Belanda. Saya khawatir Kiai dibunuh. Seandainya bukan pesan dari Kiai berwajah apa saja, tidak saya anterin Kiai. Itu Nabi Khidir. Jadi pertama berwajah orang pengemis, kayak orang gila. Yang kedua berwajah Belanda. Ya kalau begini saya pengen ketemu Kiai sampai 3 kali. Ya nanti Jumat ini itu datang lagi. Nanti jemput di stasiun. Kamu keluar jemput beliau. Nanti di stasiun. Stasiunnya dari pondok agak jauh. Kalau tidak keliru dulu itu sekitar 3 kilo. Perjalanan 3 kilo. Sudah nunggu di sana Giasat. Lah itu turun dari kereta api orang yang tampan, pakai belangkon, pegang tongkat. Langsung Giasat ditunjuk. Kamu As'ad yang disuruh jemput saya sama gurunya Sayyidina Holil. Iya. Langsung cium tangan dengan Giasat, bergandengan tangan. Setelah cium tangan, perjalanan 3 kilo ke pesantren, itulah Kiai As'ad diajari ilmu-ilmu rohani. Jadi Kiai As'ad tidak ngaji kepada Sayyidina Holil, tapi ngaji kepada gurunya Sayyidina Holil, yaitu Nabi Khidir yang berwajah tampan. Ditanya lagi, anterin ini nyampe sana stasiun kereta api. Datang sudah Kiai As'ad, kamu cium tangan dengan itu? Iya Kiai. Kenapa? Karena tampan, harum. Apa katanya beliau? Ya disampaikan, saya diajari ilmu ini. Akhirnya tongkat itu yang dibawa oleh Nabi Khidir dikasihkan kepada Sayyidina Holil. Beberapa tahun kemudian Sayyidina Holil merintahkan Kiai As'ad untuk mengantarkan tongkat itu kepada Kiai Hashim Asy'ari. Inilah ceritanya gimana NU sekarang makin besar. Sekarang ulang tahun ya. Nah, jadi NU besarnya bukan hanya di Madura dan di Jombang, tapi seluruh dunia. Dan saya